Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizkianingrum, peserta Lasar CPNS 2025 Formasi Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama di Kantor Kementerian Hukum Banten. Saat ini saya melaksanakan tugas di bagian kepegawaian. Kali ini saya akan membawakan video monolog mengenai saya dan instansi saya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten tidak dapat dilepaskan dari pembentukan Provinsi Banten pada tahun 2000. Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun yang lalu, instansi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Terbaru di era Presiden Prabowo ini, Kementerian Hukum resmi berganti nomenklatur menjadi Kementerian Hukum. Tujuan kantor Kementerian Hukum Banten yaitu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Banten berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi kantor Kementerian Hukum Banten ada kepala kantor wilayah sebagai pusat koordinasi. Di bawahnya ada beberapa unit kerja, di antaranya bagian tata usaha dan umum dan divisi pelayanan hukum, yang di dalamnya terdapat dua bidang, yaitu bidang pelayanan administrasi hukum umum dan bidang pelayanan kekayaan intelektual. Kemudian ada divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum dan kelompok jabatan fungsional dari jabatan pelaksana. Saya sendiri berada di bagian tata usaha dan umum. Peran di unit kerja: pertama, mengadministrasikan data pribadi maupun data instansi pegawai di dosir. Yang kedua, membuat surat perintah tugas dinas luar untuk pegawai sesuai dengan nota dinas yang ada. Yang ketiga, mendisposisikan surat perintah tugas kepada atasan. Kemudian layanan yang dihadirkan yaitu menghadirkan layanan pembaruan data, membuat backup data pada dosir. Standar yang harus dicapai yaitu terwujudnya keamanan, konsistensi, dan aksesibilitas data pegawai. Data yang diunggah ke folder harus memiliki otoritas akses terbatas hanya kepada pihak yang berwenang, misalnya staf sumber daya manusia atau atasan langsung. Bagaimana saya berkontribusi, yaitu dengan meningkatkan prosedur pencadangan, yaitu membuat jadwal pencadangan yang rutin. Kemudian merancang struktur folder yang lebih baik, yaitu memisahkan folder berdasarkan jenis data. Membantu mengidentifikasi data-data apa saja yang paling sering diperlukan. Ciri ASN yang sudah saya jalankan yaitu memanfaatkan aplikasi untuk menjalankan tugas saya di bagian kepegawaian dengan penggunaan aplikasi Simpak untuk membuat surat perintah tugas dan mendisposisikan surat melalui Sumaker. Kemudian mengupdate data pegawai melalui dosir. Saya juga berusaha untuk menjadi ASN yang berintegritas dengan menyajikan SPT sesuai dengan nota dinas yang ada dan data kepegawaian yang dilaporkan sesuai dengan aslinya. Apa yang dapat ditingkatkan yaitu keterampilan menganalisis kebutuhan data, membantu mengidentifikasi data-data apa saja yang paling sering diperlukan. Yang kedua, memberikan edukasi internal, yaitu membuat panduan singkat tentang pentingnya pencadangan data dan cara penyimpanan yang benar, dan mensosialisasikan standar penamaan file yang seragam kepada staf yang terlibat agar proses pencadangan lebih mudah dan teratur. Hal yang dapat dilakukan yaitu melakukan komunikasi dengan pegawai bagian lain untuk mengupdate data terbaru melalui bagian kepegawaian agar data up to date. Yang kedua, menyusun prosedur pencadangan data yang lebih aman, konsisten, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.